Insya Allah materi pada pagi ini, pada siang ini ada 2 materi. Yang pertama insya Allah disampaikan oleh Bapak kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Barnas Azidin. Materinya pasti akan lebih empirik karena beliau menjelaskan apa yang beliau alami selama ibadah haji, baik dari sisi manasiknya maupun pengalaman-pengalaman di lapangan. Untuk tidak menguras waktu dan bisa menghemat waktu agar beliau lebih gamblang, lebih puas menyampaikan dan puas yang menyimaknya, kita terlebih dahulu persilakan dulu kepada beliau untuk menyampaikan materinya secara gamblang dan luas. Mangga. Jadi Pak, materinya yang ingat, yang lupa tidak usah disampaikan, yang ingat saja. Haturun, mangga pengersa Bapak di haturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris KBI HU Pusdai Jabar Pak Agus Saman, kebetulan sahabat saya dan juga sudah seperti saudara. Kedua, ini sebelah Profesor Encuk, dia ahli antropologi. Jadi kalau nanya jam sholat, nanya hal-hal yang berhubungan dengan perbintangan, ahlinya Pak Encuk. Dulu itu saya itu sebagai pegawai pemerintah daerah. Kebetulan dulu itu ada dengan saya kawan. Jadi saya waktu jadi staf itu bersama-sama, ada Bu Siti dengan suami. Ya. Nah kemudian pengalaman pernah menjadi bupati 2 kali di Sukabumi dan terakhir kemarin di Garut. Nah beberapa bulan lalu saya pensiun. Nah, setelah pensiun ya tentu menjadi masyarakat, bukan menjadi abdi negara. Namun Tuhan itu selalu mengatur, dan saya diminta oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi staf khususnya. Jadi tugas saya hampir setiap hari itu tidak ada di Bandung dan tidak ada di Jakarta. Selalu saya itu ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah kemudian kalau bicara haji, kebetulan saya baru 5 kali haji. Nah insya Allah tahun ini saya diminta untuk bertugas dari Kemendagri melihat kondisi jemaah haji tahun ini. Segala sesuatu bisa terjadi, bisa pergi dan bisa tidak. Jadi hanya Allah aja yang bisa merencanakan apa yang diinginkannya. Karena banyak jemaah yang mau pergi tidak bisa pergi. Banyak jemaah yang tadinya tidak bisa pergi, bisa pergi. Ada yang sudah sampai Arab tidak bisa masuk dan lain sebagainya. Ada yang ingin bayar besar tapi tidak bisa pergi. Ada yang sudah bayar besar tapi juga tidak bisa pergi. Jadi itulah, haji itu tidak bisa dianggap sepele. Jadi kita alhamdulillah haji itu wajib bagi orang yang memenuhi syarat. Kalau kita sudah niat saja berarti kita itu sudah haji. Contoh kita wafat sebelum berangkat haji, sudah niat haji, selesai kewajiban kita sebagai manusia untuk menunaikan ibadah haji gitu. Karena banyak yang belum berangkat sudah meninggal, tapi karena sudah niat berarti dia itu sudah berhaji. Nah nanti secara teknis saya yakin bacaan-bacaan dan lain sebagainya
sudah dibaca. Tapi yang paling penting itu niatnya. Niat kita berhaji. Jadi kalau bacaan lupa manusia. Apalagi lansia seperti saya, banyak lupa. Sebisa-bisanya saja kita berdoa dimanapun, termasuk nanti ada sa'i lah, berputar 7 keliling, kemudian tawaf, terus kemudian sa'i dari Safa ke Marwah dan seterusnya. Nah, kemudian kita tentu berdasarkan pengalaman saja. Jadi saya tidak akan begitu menguras pemikiran. Ini hanya kita menyampaikan saja apa-apa yang dirasakan oleh saya. Jadi yang pertama bahwa haji itu niat. Yang kedua, kita berangkat itu betul-betul harus ikhlas, ridho, sabar. Karena ibadah haji kita tuh lama, ya. Ibadah haji kita tuh lama. Nah, oleh karena itu, kalau berangkat haji itu lupakanlah dunia. Karena di sana itu, kalaupun kita berdagang atau bekerja, itu tidak bisa kita ngantor, tidak bisa kita ke tempat bekerja. Tapi di sana itu hanya ibadah aja, gitu ya. Nah, terus karena haji ini beda dengan kita berpergian ke luar negeri. Haji itu, karena kalau ke luar negeri itu tidak sedih. Ke luar negeri itu bukan ibadah secara spesifik. Tapi kalau ibadah haji itu spesifik, beribadah, menghadap Allah, menunaikan ibadah wajib kita sebagai umat Islam yang bertakwa, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti ini ada tulisan, bisa di copy, saya buat filenya, tapi lebih baik seperti ini aja. Kalau dibacakan juga kurang gini lah. Nah, oleh karena itu yang pertama, kita itu seolah-olah tidak akan kembali lagi ke tanah air. Tapi kita berharap semua jemaah KBI HU Pusdai sehat, ya, selamat, lancar, mabrur, pulang ke tanah air lagi. Itu kan 5 hal. Nah, oleh karena itu sebelum berangkat kita tentu harus mempersiapkan diri. Seperti kita akan pergi suatu tempat musim hujan, maka kita harus membawa payung, jangan sampai basah. Maksudnya apa? Ibadah haji itu ibadah yang sangat berat. Ibadah yang sangat berat. Kenapa? Ujiannya sangat berat. Kenapa? Karena kita akan berjalan cukup jauh, ya. Kita itu akan lempar jumroh, akan jalan ke Mekah, akan tawaf, akan sa'i. Itu kalau sekaligus bisa berpuluh-puluh kilo, ya, dari tempat kita bermukim di tenda. Nah, kenapa harus sehat? Kalau sakit, selesai kita itu gak bisa beribadah. Nah, kalau ingin mabrur harus mengikuti semua apa-apa yang diwajibkan. Dan kita sekali lagi jangan terlalu takut berangkat haji. Kan suka banyak, wah nanti begini di haji, orang gio gitu. Tidak usah, insya Allah gak ada apa-apa, lancar aja di haji itu. Tinggal kita nggak usah punya niat buruk. Jadi kita harus betul-betul bersih kesana itu. Nah, fisik. Nah, oleh karena itu sekarang kita sudah mulai siap fisik. Fisiknya apa? Jalan kaki yang banyak, ya. Karena kita itu ibadahnya seperti itu, terutama ritual hajinya. Haji itu nggak bisa diluangkan. Karena
ada ketetapan waktu. Misalnya lempar jumroh kapan, itu kan ada waktunya. Kita di Mina, ya, di tenda, nggak bisa orang lain beres kita ada di tenda sendiri, nggak bisa, ya. Jadi ada hal yang memang harus diikuti secara aturan. Nah, kita mah sehat, lalu kemudian bagi yang sakit, ya, tentu di sana ada dokter, nggak usah takut, banyak tenaga medis, tapi obat-obatan yang dibutuhkan kita dibawa secukupnya, seperlunya, ya. Nah, kalau kita udah kuat jalan kaki dan lain sebagainya, terus Pak saya udah nggak bisa jalan, tidak usah takut, ada banyak solusi di sana. Oh tidak bisa sai, nanti ada yang dorong, tinggal bagaimana tanya nanti ke petugas. Jadi jangan terlalu takut, aduh yuk siun, nah nggak ada, mudah sekali. Tinggal kita mengikuti saja tata cara hajinya, itu kira-kira, ya gunung gitu, ya. Nah terus berikutnya, setelah kita sehat, siap mental kita. Kenapa siap mental? Bisa saja Pak, kita di bandara berpisah dengan istri, berpisah dengan suami, berpisah dengan rombongan. Bisa Pak, itu terjadi, banyak kejadian-kejadian itu. Lalu makan itu Pak berbeda dengan makan di kita. Nanti tuh aduh tebeki ya tos kitu Pak, di pasihan lagi ciga kitu, ya. Amun teu anyanak abon we, nyanak naon we lah, nu disesuaikan, ya. Nah itu jadi entong banyak ngedumel orang di ditu, ibadah we orang. Jadi itu ujian berhaji itu sabar. Mungkin kita akan berangkat jam 2 subuh, bisa aja 2 siang berangkat pesawatnya, ya. Jadi nggak bisa, ketetapan yang udah dijadwal itu bisa berubah. Nah, terus nanti apalagi pada saat di Mina Pak, satu tenda teh ayah sabaraha, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 100, beda-beda. Aduh dirinya teh ciga pindang Pak, kita nggak seperti di rumah, panas Pak, ayah AC nggak gelebuk, ya. Aduh ceket AC masuk angin. Nah dinikmati aja, semuanya dinikmati. Kalau dinikmati mah Allah teh nyaheun ka urang, gitu aja intinya mah. Jadi nggak usah aduh geus kolot urang mah kumahanya, nggak usah. Allah udah mengatur. Kalau kita mudah, akan mudah perjalanan kita, kira-kira seperti itu. Babacaan mangkewe Pak Profesor, ya. Nah, terus Pak, wah sholat kumaha? Alah Pak, sholat itu dimudahkan. Jadi ulah sampai orang teu sholat. Jadi digabung we. Lohor sang asar, ulah sang lohor sang maghrib. Ya, lohor mah sang asar. Nah gitu, jadi dimudahkan, tapi ulah ada dimudahkan saat subuh sampai ke isya. Nanti tiasa oge kan gitu ya. Jadi dimudahkan itu sesuai dengan aturan. Kumaha bade wudu, karena terbatas waktu, karena terbatas air. Tayamum gue. Syarat-syarat tayamum lah pasti terus uninga lah dan lain sebagainya. Syarat-syarat pakai baju ihram laki-laki seperti apa, tidak pakai wewangian dan lain. Entos aya nu materi khusus itu, ya. Yang jelas bahwa kita mah di piwarang berangkat, piwarang emam, ya. Ayo sholat barengan, sholat. Ka masjid, ngatur Pak. Kita yang mengatur. Ritme yang diwajibkan itu kita yang mengatur, ya. Ulah maksakeun teuing
capek-capek udah pada ibadah terus we di masjid, kesehatan tidak diperhatikan, malah sakit, nggak, ibadah lainnya nggak bisa diikuti. Jadi sekuat tenaga kita, tapi sekuat tenaga kita yang wajib diikuti, ya, jangan sampai ada yang wajib tidak diikuti kira-kira. Jadi sehat sangat penting. Terus sok aya nu pika sebeleun, ya, nanti itu teman-teman kita tuh di dia tuh sok aya nu pika sebeleun, tapi mudah-mudahan teu ya pada aduh aya nu lelet, aya nu rewel, ya, aya suami istri ribut, itu macam-macam lah. Saran berkali-kali saya menemukan hal itu. Mudah-mudahan kita melancar, tidak ada masalah. Jadi dari rumah itu memang niat ibadah, tidak niat ria bahwa orang tos haji. Ya kenaon haji ge ari teu masuk surga mah. Ya, jadi mending keneh sakali haji mah, tapi abdol, ya, gitu. Ya. Insya Allah saya juga besok tanggal 2 Februari umroh saya. Ya sami gitu ya. Umroh dulu saya setahun itu umroh tuh sebelum haji, lagi haji, setelah haji, itu tiap tahun. Tapi nggak boleh sombong. Wah urang mah geus apal ka dieu mah. Tenang weh, nggak bisa begitu. Tuhan mah bisa membalik-balikan kita. Saya juga pernah bicara sompral, apa? Sompral. Nah, di situ teh di sompralan ku Allah teh. Jadi jaga hati, jaga mulut jauh-jauh sebelum kita pergi, sehingga nanti itu betul-betul kita itu nyaman pergi di sana. Harus bisa menata hati. Istri rewel keun we lah, salah sorangan istrina eta. Suamina pika sebeleun atos we di ditu mah ulah ribut atos we, urang pura-pura bager we di ditu teh. Itunya itu kira-kira Pak ya. Nah gitu. Jadi gitunya tah eta tah godaannya tuh banyak Pak, godaan teh banyak lah ya. Dan di sana Pak hotel ya, begitu nyampe hotel eta teh tiba-tiba Pak, saya berkali-kali nyampe hotel teh belum siap hotel, nu sebagian tos nu ieu teu acan. Enggak seperti kita ke luar negeri pan eta sepuguh urang tiasa ngalih Pak. Datang jam 11 siang baru dapat kamar 11 malam. Orang begitu dapat seperti itu ke masjid we untuk ribut. Saya pernah menjadi ketua kloter ya, ngabantuan heula. Terus begitu orang lain udah tertib, saya gak kebagian kamar. Padahal nu ngatur nanya. Tapi ya ibadah we kita mah santai, dinikmati ya segala sesuatu termasuk makan, minum, ulah minum air dingin. Nanti itu ada dingin teh kol ya, kul, kol mas Sundanya. Tadi di masjid teh aya kool, kool, ulah minum kool. Nu haneut we nu biasa. Karena sekali minum es batuk kebanyakan. Jadi sekali pokokna mah ulah we dingin-dingin, hoyong es krim naon seur artos ge bahaya di situ. Terus nanti itu namanya di Eropa itu di tenda artos urang bodenya anak samiliar ge moal payu. Karena nggak ada toko 2 hari lah ya, nggak bisa Pak. Jadi asa aya makanan disagikeun itu nggak bisa jajan, nggak bisa apa. Karena nah itulah orang tuh sabarnya harus di situ ya. Terus nu resep makan mie ya makal tong seueuting
secukupnya untuk diri sendiri dulu, ya. Gak usah mikiran ke batur karena engke mun aya sisana pasikeun ka batur. Ulah pedit, ya. Begitu ada Pak, saya bawa ya, saya bawa, ada yang minta, aduh ieu teh pas, tapi orang teh ya Allah ieu cobaan, kasihkeun we. Ternyata ada yang ngasih lagi. Nah itulah, jadi ingat kebesaran Allah itu di sana. Segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi mungkin di sana itu. Allah itu memudahkan dan bisa menyulitkan. Auzubillah min dzalik, kita harus sulit di sana. Nah ini rombongan harus kompak. Kalau satu leungit lieur, satu misalnya rewel lieur, jadi kedah bager, kedah taat jam sakieu iya dan lain sebagainya, sumping we. Gak usah mempengaruhi orang dan lain sebagainya. Anjeunna bade kitu jo, bade kieu pek kitu bahasa Sunda nama. Penting mah ibadah we urang mah. Ya, gitu. Cukup lama. Ya, berapa hari ya dikurangin? Katanya dikurangin waktunya, tapi duka lah. Biar aja. Kita mah ngikutin we, mun 35 hari 35, 40 kayak gitu, Pak. Ya. Ikuti we. Dan nanti setelah hajian mah urang teh orang Indonesia mah kan gitu. Tawaf tanya di pasar. Itu dinikmati we. Nah, tegadu artos ibadah we entos. Entong lieur-lieur, Pak. Jeung ayeuna kan cenah keur oleh-oleh dulur adi. Itu ieu Pak, seueur ayeuna mah di dieu. Di pasar baru juga ada banyak. Nggak usah teu usum enak mah teu ciga kapungkur. Ya. Entong ripuh nyanak sagala rupi. Model nanti apa? Ada air jam-jam atos we eta Pak. Teu kedah apa, jangan membawa hal-hal yang tidak diperbolehkan. Misalnya di itu nyanak jam-jam di koper. Waduh, koper urang dibongkar, Pak. Arab mah beda, tidak melihat itu anak, perempuan, nini aki-akinya. Arab mah mun teu teu we Pak, beda ya. Wah eta teh dialung-alungkeun Pak. Bangsa yang namanya jam-jam itu sobawe kejam orang itu alungkeun Pak. Apa ini kasar Pak. Nah urang teh ulah lah jam-jam mah sadipasihana da pasti aya. Ya teh kirang meser we di dinya ge aya, di Citarum ge aya mah asli nya. Entong mempersulit diri, mudahkan aja yang mudah. Da urang mah ibadah ka ditu ge sanes bade meser oleh-oleh. Ya gitu kira-kira. Doakan aja di sana. Doa yang manjur itu ya di sana. Mun di Madinah urang teh salat 1000 kali ya. Pahalanya, derajatnya. Mun di Mekah itu wow tuh cigana sholat sekali di dinya ge tamat hidup urang. Tapi kan tekenging kan kedah we sholat mah orang wajib datil wajib nama lagi sholat mah. Jadi ulah ada yang nakli dan akli. Jadi ulah suka pakai akal terus tapi tidak iya hoyong wujud Allah teh siga kumaha moal tiasa sampai kapan. Jadi harus ada yang bisa pakai akal dan juga ada yang tidak pakai akal. Nah sekali lagi tidak ada yang sulit yang namanya ibadah haji kalau kita mempersiapkan dengan baik. Di ditu bade engke tos di Makkah apa di Madinah bade jajanon Indomie, pop mie, aya sadaya di ditu. Ya, secukupnya aja dulu, Pak. Nu penting mah aya realna. Jangan menyimpan barang berharga di bagasi. Ya. Itu tuh ada yang namanya power bank
itu bisa diawut-awut, itu apa, koper ibu dan bapak tuh bisa diawut-awut. Jangan bawa powerbank yang tidak berstandar sesuai dengan aturan. Ya itu powerbank itu paling bahaya akhirnya, ya. Itu yang suka jadi masalah. Tiba-tiba dibedel tas orang. Ya. Jadi sekali lagi bawa hal-hal yang memang sesuai dengan aturan. Nah, terus berikutnya nanti demikian juga pakaian. Laki-laki teh murah 100.000 itu. Baju-baju yang kayak gini tuh 100.000. Tuh di itu tuh jadi tongsiun, wah habis naon. Udah. Gitu. Dan nanti itu yang berat itu di Arafah. Di Arafah itu tenda banyak orang, toilet terbatas. Kewe wangi pinuh. Ke subuh pinuh, tara pernah teu pinuh. Jadi ya sabar we, hati-hati we. Urang gitu. Ya, itu di Arafah. Itu ya. Nah, terus dinikmati, dah nikmat lah. Nah, itu kan haji itu dibuka oleh tawaf, diakhiri oleh tawaf lagi. Tawaf perpisahan. Kenapa kita harus tawaf perpisahan? Karena kita mengharapkan suatu waktu kita itu akan beribadah lagi, baik itu haji maupun umroh. Ya. Lalu ada ya cara-cara muter Ka'bah, dari mana mulainya, berakhir di mana, udah ada lah pasti. Terus kenapa harus melambaikan tangan? Terus biasanya mencium itu ya. Jadi biasa mencium itu ulah, umahaya ciga kakabogon teh. Jadi biasa weh dinikmati oleh kita teh kepada Allah teh, anu menciptakan orang, anu menyelamatkan kita. Itu di rumah Allah. Ya. Terus kemudian hati-hatilah. Ya. Dengan apa yang dibawa, walaupun di sana itu hampir tidak ada copet mah ya, tapi dah tetep sok anu icap. Jadi hati-hati. Jadi tasnya, nyimpennya dan lain tetap aja. Ya. Nah, itu jadi haji mah persiapan, terus pas berangkat pesawat sabar, makan sabar, terus ke sana hotel G Pak. Sayana bawa handuk, karena handuk mah tidak disediakan di Arafah komo. Teciga orang di hotel mana, kadang-kadang ke hotel teu aya handuk. Nah, handuk yang tipis-tipis lah, good morning atau apalah ya mereknya itu. Ya aya kan nu kitu, nyerep nu kitu mah, henteu nu karandel gitu, berat. Karena itu nanti kita itu akan membawa sendiri-sendiri. Di ditu mah di dia beung harta, di ditu mah teu aya pembantu. Ya. Jadi semampu mungkin. Nah, ayeuna kerudung wah sabar hari 40 siki ah. Enggak usah. Dari ditu mah dicelupkeun, digantelkeun garing. Entong sieun 40 hari 40 kerudung. Dikitukan sotan teh geus garing deui dah. Ya kira-kira gitulah. Ya, dah pasti terus aya nu haji, terus aya nu umroh. Ya, seperti itulah. Dan yang paling penting niat ibadah. Tong kumaha eta barudak makanan dan lain sebagainya. Pasrahkeun ke Allah. Allah akan menjaga semua yang kita miliki. Ya. Serahkan ke keluarga dan lain sebagainya. Bayar hutang kalau yang punya hutang, ya, karena kita tidak pernah tahu hutang itu yang itu. Kalau bisa hutang itu diselesaikan dulu. Ulah haji di payunkeun tapi hutang ini. Ya, jadi saya yakin sudah tahu lah kaidah-kaidah perhajian. Nah, ini boleh nanti
di-sharekan sama saya ininya, ini sederhana aja bahwa dan bahkan ada yang harus dibawa apa aja dan lain sebagainya. Ada. Sekali lagi kita tuh kedah bager, tidak hanya berhaji, setelah haji juga harus lebih bager, ya. Terus nanti mungkin bisa ketemu, mungkin ya dengan Bapak Ibu bisa ketemu. Saya juga kan berhaji, ditugaskan dari Jakarta. Nah, kalau ketemu ya menyapa lah, ya. Nanti kalau nggak punya real, bicara aja, bicara aja. Ayah ente nama Allah nunang toskeun gitu ya. Dulukan yang sakit, dulukan orang tua, ya. Saya nitip tidak ada keributan sesama jemaah, ya. Mudahkan semuanya, ya. Jadi lancar tidaknya tergantung kita, ya. Entong pikir aduh orang mah loba dosa, entong lah Allah udah tahu dosa kita, ya. Kita di sana itu mencuci diri kita agar kita lebih baik lagi setelah berhaji. Jangan ayeuna haji bebaung deui gitu, terus haji terus orang beki jahat gitu, lupa datos haji nage lah orang mah ini mah iya weh baung deui gitunya dan lain, nggak bisa kayak gitu. Nyarekan pamajikan deui we ayeuna mah ternyata teh geus beres ieu haji nage, tidak bisa kayak begitu. Jadi harus bager ka istri, kedah soleh, sholatna rajin gitu, ulah di ditu rajin ke masjid, di dia mah ente sholat acan. Nah, kita ya yang dikhawatirkan itu seperti itu. Mudah bicara, susah melaksanakannya. Jadi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan niat kita diridhoi, di perjalanan lancar, kemudian pulang selamat, mabrur, pulang ke tanah air dengan bahagia, ketemu orang tua, ketemu anak, ketemu kerabat yang baik, ya. Itu mungkin hal yang saya bisa sampaikan. Nanti problematik haji kumaha terus solusinya lah ada profesor, tanyakan yang nggak ngerti tata cara sholatnya seperti apa, di pesawat seperti apa. Terus kemudian kita tuh kan ada tempat Yalamlam, Bir Ali, mikot itu wajib, mikot mah tidak bisa tidak mikot, wajib itu, ya. Nah nanti kita di mana ikuti weh cenah, di pesawat di Yalamlam ikutin, wong kewe cenah kita di Bir Ali ikutin. Nah, yang gitu-gitu teh ulah menjadi sulit. Terus wah mending 4 rakaat mangga, kita mah ada lagi gini mah lagi naon namanya teh ya perjalanan 2 rakaat digabung-gabungkan. Terus sawit nu penting mah salat, nu gak boleh itu tidak sholat, ya. Jadi gitu, obat-obatan yang biasa itu. Terus ada obat-obatan yang harus dilaporkan, ya. Ada yang harus dilaporkan, obat-obatan yang punya spesifik tertentu, ya. Itu kita tanyakan, ya, nanti pada ahlinya siapa itu, atau titipkan kepada pembimbing kita dan lain sebagainya, ya. Jadi ulah riet, tidak geus riet, kedi itu capek, riet, stres, ya. Jangan stres. Terus sekali lagi saya ingatkan, di sana itu ulah
seueur nyungsieunnan di dieu teh nya wah mun haji teh kieu enggak wah cenah mun urang naon teh baong di ditu teh engke anu nyiksa teu lah da ibadah niat kita itu ya insyaallah karena ini bukan bermain tapi beribadah gitu ya. Itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan. Nanti yang ingin bertanya silahkan, jangan tanya yang sulit. Allah gitu menyulitkan manusia, jangan menyulitkan saya ya gitu. Jadi yang mudah aja nanyanya aja biar bisa terjawab. Amun tiasa terjawab kan engke urang ngobongkeun eta teh ngan ngomongna wungkul cenah